Jangan pernah abaikan teguran karena bisa berujung ngeri seperti yang terjadi di daerah Pohuwato, di mana ada seorang cewek digoreng cuma gara-gara menegur seorang wanita jadi-jadian. Lah kok bisa? Jadi ceritanya kayak gini lor. Kita kenalan dulu sama sang korban bernama Yusna Aminullah atau dikenal dengan nama Yusna. Wanita berusia 43 tahun itu lahir dan besar di desa Botumoito, Kabupaten Boalamuelo, Gorontalo. Sejak kecil Yusna tumbuh dalam keluarga sederhana yang menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong, seperti yang umum dijumpai di masyarakat perdesaan di Gorontalo. Dia dibesarkan dalam lingkungan yang penuh perhatian dari orang tua dan saudara-saudaranya. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di sekolah-sekolah lokal, desa, dan kecamatan tempat tinggalnya. Ketika beranjak dewasa, Yusna mulai tertarik dengan kehidupan malam. Karena keterbatasan ekonomi, sehingga dia terpaksa harus mencari uang agar bisa membantu keluarganya. Yusna mulai mengunjungi ke tempat-tempat hiburan malam di wilayah sekitar, termasuk Red Cafe di Pohuwato untuk bersosialisasi dan melepas penat setelah aktivitas sehari-hari. Meskipun hidup susah, Yusna berusaha mandiri. Dia bekerja sebagai kupu-kupu malam dan kadang membantu usaha kecil milik keluarganya. Penghasilannya nggak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu orang tua. Salah satu teman dekat Yusna adalah Ica. Dia juga adalah seorang wanita jadi-jadian yang udah berteman selama bertahun-tahun. Mereka sering bertemu di Red Cafe, sebuah warung remang-remang di Pantai Pohon Cinta yang menjadi tempat berkumpul komunitas wanita jadi-jadian dan pengunjung hiburan malam. Di sana mereka bisa berbagi cerita, melepas penat, dan saling mendukung. Namun gak menyangka pertemanan mereka akan berakhir, karena akan ada peristiwa yang sangat menyeramkan bakal terjadi. Pada suatu malam di bulan April 2025, Yusna memutuskan untuk pergi ke sebuah warung remang-remang bernama Red Cafe. Warung ini terletak di kawasan Pantai Pohon Cinta, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Kawasan ini memang sering dikenal sebagai tempat hiburan malam yang ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan, terutama para pengunjung yang ingin melepas penat setelah hari yang melelahkan. Yusna datang ke Red Cafe bukan tanpa alasan. Dia ingin bertemu dengan seorang teman dekatnya Ica malam itu, dan suasana di Red Cafe cukup ramai. Lampu-lampu redup dan musik yang mengalun lembut menciptakan suasana santai. Yusna memesan minuman ringan dan duduk bersama Ica, berbincang tentang kehidupan sehari-hari dan berbagai cerita yang mereka alami. Selama di kafe, Yusna tetap menjaga dirinya untuk gak mengkonsumsi alkohol. Dia hanya menikmati waktu bersama temannya dengan santai. Percakapan mereka berlangsung hangat dan penuh tawa hingga sekitar pukul 1 dini hari. Setelah mereka cukup, Yusna memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat Yusna hendak meninggalkan kafe dan berjalan menuju sepeda motornya, dia bertemu dengan seorang wanita jadi-jadian bernama Leoni. Leoni ini adalah salah satu pengunjung tetap di kawasan itu dan dikenal sebagai penjaga kafe. Malam itu, Leoni tampak dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi alkohol. Dia membawa sebuah botol air mineral yang ternyata berisi bahan bakar jenis Pertalite. Leoni mencoba memanggil Yusna dan menegur korban. Namun Yusna menanggapi teguran tersebut, dan mungkin karena dia ingin segera pulang dan gak ingin terlibat masalah. Sikap Yusna ini membuat Leoni merasa sakit hati dan tersinggung. Dalam keadaan mabuk dan emosi yang memuncak, Leoni mengambil keputusan yang sangat berbahaya. Tanpa pikir panjang, Leoni menyiramkan Pertalite itu ke tubuh Yusna, terutama di bagian bahu dan tangan kiri. Setelah itu dia menyalakan korek api dan membakar tubuh Yusna yang udah basah oleh bahan bakar tersebut. Api dengan cepat membakar pakaian dan kulit Yusna. Yusna yang panik lari ke arah kamar mandi kafe untuk memadamkan api yang membakar tubuhnya. Beberapa saksi mata yang melihat kejadian itu segera berlari menolong dengan menggunakan kain basah untuk memadamkan api. Namun luka bakar yang dialami Yusna udah cukup serius, terutama di bagian kiri tubuhnya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu segera membantu membawa Yusna ke rumah sakit umum daerah Bumi Panua di Pohuwato. Di rumah sakit, Yusna mendapatkan perawatan intensif untuk luka bakar derajat 2 yang menimpa sekitar 15% tubuhnya. Kondisi Yusna cukup mengkhawatirkan dan tim medis bekerja keras untuk menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Leoni melarikan diri dari lokasi kejadian, namun pihak kepolisian dari Polres Pohuwato bergerak cepat dan berhasil menangkapnya gak lama setelah kejadian. Leoni dibawa ke kantor polisi untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan, Leoni mengaku bahwa dia merasa sakit hati karena Yusna gak menanggapi tegurannya. Dia merasa diremehkan dan diabaikan, apalagi dalam keadaan mabuk yang membuat emosinya ini gak stabil. Polisi juga mengamankan botol berisi Pertalite sebagai barang bukti dan melakukan rekonstruksi kejadian untuk memastikan kronologi. Kasat Reskrim Polres Pohuwato, Ibtu Adrian Pramana, menyatakan bahwa motif pelaku adalah rasa sakit hati dan pengaruh alkohol. Namun tindakan Leoni ini sangat berbahaya dan melanggar hukum. Polisi menegaskan
bahwa nggak ada alasan yang membenarkan kekerasan seperti itu. Leoni kemudian dijerat dengan pasal 351 KUHP dan langsung dimasukkan penjara selama 7 tahun, dan dalam proses ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya, Lur. Untuk kasus yang kedua ini, AA mau bahas soal kasus wanita jadi-jadian yang terjun ke dalam pekerjaan judol. Jadi belum lama ini, polisi berhasil menangkap para gerombolan wanita jadi-jadian karena udah membantu mempromosikan judol di Indonesia. AA ceritain dulu ya kenapa bisa semarak ini. Jadi ya semoga dengan adanya kasus ini kalian bisa belajar ya, Lur. Kalau bahwasannya judol ini sangat berbahaya dan bisa dijadikan edukasi kalau judol itu tidak benar sama sekali di Indonesia. Nah, bahas dengan cerita pendek aja ya biar nggak kelamaan. Awal ramainya judol itu dari Batam, karena Batam adalah kota yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, serta memiliki sejarah panjang sebagai pusat aktivitas yang kayak gitulah. Pada awal 2000-an, kawasan Marina City waterfront di Tanjung Riau dijuluki Las Vegasnya Indonesia karena menjadi pusat judi mewah yang menarik, dan ya penjudi lokal pun maupun asing ada di sana. Gedung-gedung bergaya Eropa dipenuhi meja ya kalian tahu lah ya, hotel dan klub malam yang beroperasi 24 jam. Namun pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menutup kawasan tersebut setelah insiden ya kayak KDRT dan tekanan moral. Pasca penutupan Marina City, praktik ini beralih ke ranah digital, terutama setelah pandemi COVID-19 meningkat, dan ya karena itu masyarakat pada bergantung. Pada tahun 2024, Subdit Cyber Polda Kepri mencatat 228 situs judol aktif di Batam. 90%-nya diantaranya berbasis server luar negeri seperti Kamboja dan Filipina. Pergeseran ini memicu gelombang kejahatan cyber, termasuk rekrutmen influencer media sosial untuk mempromosikan judol. Pada Agustus 2024, 4 wanita jadi-jadian berinisial SS, DA, FZ, dan MA mulai terlibat dalam promosi judol. Mereka direkrut melalui pesan langsung lewat DM di Instagram oleh admin situs judol Kamboja. Syaratnya sederhana, memiliki akun Instagram dengan minimal 1000 pengikut. Pelaku diberi tugas mengunggah konten promosi berupa tautan situs di bio, story berisi klaim, dan ya kemenangan mudah lah intinya. Dan pokoknya dapat bonus deposit 100%. SSDA fokus mempromosikan situs slot gacor 88 yang berbasis di Kamboja, sementara FZ dan MA mengendorse situs Pokermania yang servernya ini di Filipina. Kedua platform ini menawarkan permainan slot sabung ayam dan domino dengan deposit minimal Rp50.000 setiap kali ada pengikut yang mengklik tautan dan mendaftar. Pelaku mendapatkan komisi Rp50.000 per orang. Pembayaran dilakukan sebulan sekali via aplikasi Dana dengan nilai bervariasi tergantung jumlah transaksi. SS yang memiliki 5.000 pengikut menerima 7,5 juta per bulan, sedangkan DA dengan 3.000 pengikut memperoleh 3,2 juta per bulan. Transaksi ini tercatat rapi dalam buku catatan dan flash disk yang kemudian disita polisi. Kasus ini terungkap pada tanggal 21 Oktober 2004 setelah laporan masyarakat mengenai akun Instagram mencurigakan yang aktif memposting konten judi. Tim Subdit Cyber Polda Kepri dipimpin AKP Teguh melakukan patroli cyber dengan menganalisis digital footprint pelaku. Mereka melacak IP ke wilayah Batu Aji, Batam, dan mengidentifikasi pola unggahan konten yang konsisten dari jam 7 sampai 10 malam. Pada tanggal 20 Oktober pukul setengah 12 malam, tim menggerebek Hotel X di Batu Aji. Keempat wanita jadi-jadian itu ditemukan sedang mengedit konten promosi di ponsel mereka. Polisi menyita 6 ponsel, 2 flash disk, 4 kartu ATM, dan catatan transaksi senilai Rp32 juta. Mereka mengaku hanya menjalankan perintah admin situs, tapi ya mereka tetap mengamankan bukti untuk menyelidiki jaringan lebih luas, dan ini adalah hal yang sangat-sangat menyeramkan. Meski pelaku telah diamankan, upaya memblokiran situs judol ini terkendala karena lokasi server ini ada di luar negeri. Kominfo membutuhkan waktu 2-3 minggu untuk memblokir satu domain, sementara operator judol bisa membuat domain baru dalam hitungan jam. Hingga November 2024, hanya 1 dari 228 situs yang berhasil dinonaktifkan. Waduh, gokil banget. Dari sisi sosial, kasus ini menyoroti kerentetan ekonomi komunitas wanita jadi-jadian di Batam. Data LSM setara tahun 2024 menunjukkan 68% wanita jadi-jadian di kota itu bekerja di sektor informal dengan penghasilan di bawah UMR sebesar Rp3,5 juta per bulan. Tawaran penghasilan Rp7,5 juta per bulan dari judol ini menjadi daya tarik utama meski beresiko pidana. Mereka sadar melanggar hukum, tapi ya kebutuhan hidup ya memaksa, ujar aktivitas HAM Batam Rina Marina. Keempat tersangka dijerat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE
tentang distribusi konten perjudolan dan pasal 303 KUHP tentang perantara judol. Ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Ya, semoga dengan adanya kasus ini kalian bisa belajar ya. Jadikan hal ini sebagai konten edukasi, jadi bukan untuk ditiru. Pokoknya AA membuat konten ini supaya kalian gak terjerat seperti kayak gini ya lur. Untuk kasus berikutnya, soal pengusaha tembakau terkenal asal Boyolali yang tewas di tangan teman tapi mesra. Seperti apa ceritanya? Jadi kayak gini nih lur. Korban bernama Bayu Handono. Bayu lahir dan besar di Desa Tumang, Gunung Sari, Kecamatan Cobogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dia tumbuh dalam keluarga sederhana yang mengajarkan nilai kekeluargaan dan kerja keras. Sejak kecil, Bayu dikenal sebagai anak yang aktif dan memiliki semangat tinggi dalam menjalani kehidupan. Lingkungan desa yang asri dan masyarakat yang kompak membentuk kepribadiannya yang ramah dan mudah bergaul. Seiring bertambahnya usia, Bayu menempuh pendidikan di sekolah-sekolah lokal di Boyolali. Dia dikenal sebagai sosok yang disiplin dan rajin, serta memiliki ketertarikan pada dunia usaha. Setelah usaha kerajinan tembaga yang merupakan salah satu produk khas daerahnya, dengan kerja keras dan inovasi, Bayu berhasil mengembangkan usahanya hingga menembus pasar internasional, menjadikan dirinya sebagai pengusaha muda yang sukses di bidang kerajinan tembaga. Selain sebagai pengusaha, Bayu juga dikenal sebagai sosok yang aktif dalam olahraga, khususnya lari. Dia adalah pendiri komunitas lari Boyolali Runners bersama 3 rekannya pada tahun 2018. Komunitas ini berkembang pesat dan menjadi wadah bagi para pelari di Boyolali dan sekitarnya. Bayu kerap mengikuti berbagai lomba lari, termasuk Borobudur Marathon 2023 dan berbagai event lari amal. Jiwa sosialnya juga sangat tinggi. Rumahnya kerap digunakan sebagai tempat memasak bersama untuk kegiatan buka puasa, dan dia sering memberikan dukungan moral serta material kepada teman-temannya. Bayu dikenal sebagai pribadi yang humble, peduli, dan suka membantu orang lain. Dia juga aktif dalam komunitas lari yang lebih luas, seperti Running is Out Therapy dan yang lain-lainnya. Pada Januari 2024, Bayu berkenalan dengan Irwan alias Ibra, seorang pria berusia 27 tahun asal Sragen, melalui aplikasi kencan micet. Irwan bekerja sebagai kuli bangunan di Yogyakarta dan mulai menjalin hubungan asmara sesama, ya kalian tahu lah ya, sesama apa dengan Bayu. Dalam beberapa bulan berikutnya, mereka melakukan beberapa kali pertemuan dan mulai melakukan hubungan ehem-ehem. Biasanya mereka lakuin itu di rumah Bayu di Kampung Kebonse, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali. Bayu memberikan imbalan sebesar Rp200.000 setiap kali Irwan datang dan melakukan hubungan ehem-ehem. Hubungan ini berlangsung secara rahasia dan terbatas dengan komunikasi yang intens melalui pesan singkat dan aplikasi sosial media. Bayu bahkan beberapa kali mengundang Irwan untuk menginap di rumahnya. Pada hari Rabu, 1 Mei 2024, Bayu menghubungi Irwan dan mengundangnya kembali ke rumahnya karena merasa kangen. Irwan kemudian memesan ojek online menuju Boyolali dan tiba di rumah Bayu sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Namun pada malam itu terjadi cekcok antara keduanya terkait tarif jasa Irwan. Irwan meminta kenaikan tarif sebesar Rp200.000 menjadi Rp500.000. Namun Bayu menolak mentah-mentah permintaan itu. Ketegangan meningkat hingga akhirnya Irwan kehilangan kendali emosi. Dia telah membawa sebilah sabit dari rumahnya di Sragen sebagai persiapan untuk melakukan aksi yang udah direncanakan. Dalam keadaan marah dan emosi, Irwan melakukan penghabisan nyawa terhadap Bayu di rumah korban. Sekitar pukul 11 malam, pada hari Rabu 1 Mei 2024, Irwan mulai merencanakan aksinya. Dia menyembunyikan sabit di kamar mandi rumah Bayu, dan Irwan langsung membacok korban berulang kali menggunakan sabit, terutama di bagian kepala dan tubuh belakang. Bayu berusaha melarikan diri dan merangkak ke pintu belakang rumah, namun Irwan mengejarnya dan memukulnya dengan palu yang diambil dari rak sepatu. Setelah korban gak berdaya, Irwan menggorok leher Bayu menggunakan sabit hingga menyebabkan luka iris yang sangat parah. Dalam rekonstruksi yang dilakukan polisi, terungkap bahwa Irwan sempat membimbing Bayu mengucapkan kalimat syahadat sebelum menghabisi nyawanya, sebuah tindakan yang menunjukkan kesadaran pelaku atas perbuatannya. Setelah memastikan Bayu kehilangan nyawanya, Irwan mengambil sejumlah barang berharga milik korban, termasuk sepeda motor Honda PCX, uang tunai sekitar Rp2,5 juta, handphone iPhone, dompet, kartu ATM, dan jam tangan. Irwan kemudian melarikan diri ke mes proyek tempat kerjanya di Yogyakarta. Pada hari Jumat malam 3 Mei 2024, seorang teman perempuan Bayu merasa curiga karena sejak Kamis Bayu nggak bisa dihubungi dan pesan WhatsApp hanya centang satu. Teman tersebut datang ke rumah Bayu dan menemukan pintu gerbang terbuka. Setelah meminta bantuan tetangga untuk masuk, mereka melihat bercak merah di teras
dan dari jendela melihat Bayu udah tergeletak bersimbah darah di dalam rumah. Kasus ini segera dilaporkan ke polisi. Tim Resmob Polres Boyolali bersama Jatan Ras Polda Jawa Tengah bergerak cepat melakukan penyelidikan. Dari jejak percakapan di media sosial dan bukti di lokasi kejadian, polisi mengidentifikasi pelaku sebagai Irwan. Pada hari Sabtu malam 4 Mei 2024, sekitar pukul 19.45, Irwan berhasil ditangkap di Terminal Tirtonadi Solo saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor milik korban. Dia langsung dibawa ke Polres Boyolali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap pada Juli 2024, kasus ini segera disidangkan di Pengadilan Negeri Boyolali. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan berlangsung pada Agustus 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Irwan dengan hukuman metong atas penghabisan nyawa berencana yang dilakukannya. Dalam persidangan, terungkap fakta-fakta keji tentang cara pelaku menghabisi nyawa pelaku. Majelis hakim menilai bahwa unsur penghabisan nyawa berencana itu telah terpenuhi dan perbuatan Irwan tergolong sangat-sangat tidak manusiawi. Namun pada sidang pembacaan vonis tanggal 21 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali memutuskan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Irwan.